Selamat datang kembali di sesi kajian mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelam lebih dalam nih ke bab 3 buku Why We Die. Judulnya Menghancurkan Pengendali Utama. Misi kita hari ini, kita mau coba bongkar gimana sih cara kerja cetak biru genetik kita. Ya, si DNA itu, pengendali utama kehidupan kita. Dan kenapa kok cetak biru ini bisa rusak seiring waktu, yang ujung-ujungnya bikin kita menua. Kita akan lihat gimana instruksi dasar ini disimpan, dipakai, dan ya itu tadi, gimana kok bisa mulai goyah. Iya, betul sekali. Kita akan langsung masuk ke inti molekuler kehidupan, DNA, gen, dan gimana mereka bikin protein. Fokusnya memang ke situ. Gimana kerusakan di sistem inti ini jadi salah satu akar masalah penuaan. Kita lihat gimana mekanisme penyimpanan info yang luar biasa ini, dan juga, ya, gimana gangguan bisa muncul. Oke, kita mulai pakai analogi dari buku ini ya. Coba deh Anda bayangkan reruntuhan kota kuno Hampi di India. Dulu kan megah banget, tapi sekarang ya tinggal reruntuhan. Nah, kita ini seringkali hidup seolah-olah bakal abadi. Padahal ya tahu, kita bakal menua dan mati. Kayak Hampi yang akhirnya runtuh. Nah, di dalam sel kita, itu ada pengendali utama yang ngatur semuanya. Coba kita lihat lebih dekat deh. Pengendali utama itu ya DNA, asam deoksiribonukleat, molekul panjang banget, bentuknya heliks ganda kayak tangga spiral gitu, terbuat dari unit-unit kecil, namanya nukleotida. Setiap nukleotida ini punya 3 bagian, ada fosfat, ada gula deoksiribosa, sama satu dari 4 basa nitrogen. Ada adenin A, guanin G, sitosin C, sama timin T. Anggap aja DNA ini kayak, teks instruksi super panjang. Ditulisnya cuma pakai 4 huruf, itu A, T, C, G. Terus, gimana teks ini nyimpen informasi? Lewat urutannya. Urutan A, T, C, G itulah kodenya. Jadi kayak bahasa gitu ya. Oke. Urutannya ya. Dan yang penting juga, katanya pasangannya itu spesifik ya, A sama T, C sama G. Nah, itu dia kuncinya. A selalu pasangan sama T, C selalu sama G. Ini penting banget buat replikasi, alias kemampuan DNA nyalin dirinya sendiri. Jadi waktu sel mau membelah, 2 untai DNA ini pisah. Terus masing-masing untai jadi cetakan buat bikin untai baru pakai aturan pasangan tadi. Hasilnya, 2 sel anak dapat salinan instruksi yang persis sama. Ini dasar pewarisan sifat kan? Oke, DNA nyimpen instruksi. Terus gimana instruksi ini jadi tindakan nyata di sel? Jadi protein gitu misalnya. Nah, itu ada 2 langkah utama. Pertama, namanya transkripsi. Ini kejadiannya di dalam inti sel. Bagian DNA tertentu yang kita sebut gen, itu disalin jadi molekul perantara. Molekul perantaranya ini namanya RNA, asam ribonukleat. Mirip DNA, tapi ada bedanya dikit. Biasanya cuma 1 untai, gulanya beda, ribosa. Terus basa T diganti sama urasil, U. Si U ini pasangannya sama A juga. RNA pembawa pesan ini namanya mRNA. Jadi kayak bikin salinan catatan gitu ya dari buku resep utamanya? Betul, kayak gitu. Terus langkah kedua, translasi. Si mRNA ini keluar dari inti sel, jalan ke sitoplasma. Di sana ada mesin namanya ribosom. Ribosom ini bakal baca pesan di mRNA. Bacanya per 3 basa namanya kodon. Setiap kodon ini menentukan satu jenis asam amino. Ada 20 jenis asam amino, ini kayak bata buat bangun protein. Ribosom ini ngerangkai asam amino sesuai urutan kodon di mRNA tadi. Jadilah rantai protein. Wah, dan di sini nih yang katanya ada keajaiban kecil itu ya, pelipatan protein. Iya, rantai asam amino ini nggak lurus aja. Urutan asam aminonya itu menentukan gimana dia bakal ngelipat jadi bentuk 3 dimensi yang unik dan spesifik. Nah, bentuk 3 dimensi inilah yang menentukan fungsi protein itu nantinya. Jadi, informasi 1 dimensi di gen bisa bangun struktur 3 dimensi yang kompleks banget, yang akhirnya ngebentuk sel dan diri kita. Tapi penting nih, ini bukan program yang kaku kan ya? Oh, jelas nggak. Kondisi di dalam sel, lingkungan sel, itu semua nentuin gen mana yang aktif, kapan aktifnya, seberapa sering, dinamis banget. Oke. Nah, kalau gen secanggih itu, kok kita bisa menua dan mati sih? Kenapa nggak hidup selamanya aja gitu? Nah, ini dia masalahnya. Si DNA ini, walaupun canggih, ternyata nggak abadi. Dia bisa rusak, bisa berubah seiring waktu. Perubahan di urutan basa DNA ini yang kita sebut mutasi. Ibaratnya kayak salah ketik dalam kalimat instruksi tadi.
Kadang salah ketik nggak ngaruh banyak, sometimes meskipun masih bisa dibaca sometimes, tapi kadang bisa fatal, mengubah arti total, hire jadi fire misalnya. Dan mutasi ini katanya terjadi terus-menerus ya, sepanjang hidup kita? Betul, terjadi terus. Banyak sih yang nggak ada efeknya, netral aja, mungkin karena kodenya redundan atau nggak mengubah fungsi proteinnya secara signifikan. Tapi ada juga yang berbahaya, bikin proteinnya rusak. Tapi uniknya, ada juga yang menguntungkan kan ya? Justru ini sumber variasi buat evolusi. Tepat, tanpa mutasi yang nggak ada evolusi, kita semua nggak bakal ada di sini. Dan penemuan kayak sinar X atau bahan kimia tertentu bisa memicu mutasi itu nunjukin betapa rentannya DNA kita ini. Jadi ada semacam dilema ya buat sel. Iya, dilema evolusioner. Di satu sisi, perlu ada cukup mutasi di sel reproduksi, sperma dan telur, supaya spesies bisa beradaptasi sama perubahan lingkungan. Tapi di sisi lain, mutasi di sel tubuh kita, sel somatik, harus dibatasi seminimal mungkin. Kalau nggak, bisa mengganggu fungsi tubuh atau lebih parah, jadi kanker. Untungnya sel punya cara buat memperbaiki kerusakan itu ya. Punya sistem perbaikan DNA, canggih kok sistemnya. Tapi ya itu, nggak ada yang sempurna, kadang ada kerusakan yang lolos juga. Nah, selain rusak karena faktor luar kayak radiasi atau kimia tadi, katanya pas DNA disalin juga bisa salah ya, pas replikasi itu. Betul sekali. Bayangin aja, tiap kali sel membelah itu harus nyalin miliaran huruf basa DNA. Prosesnya cepat banget. Kayak kita ngetik ulang novel tebel berkali-kali dengan kecepatan tinggi, pasti ada aja salah ketiknya kan? Masuk akal sih. Enzim yang tugasnya nyalin DNA namanya DNA polimerase itu sebenarnya akurat banget. Dia punya fungsi kayak proofreading gitu, ngecek ulang hasil salinannya. Tapi ya tetap aja ada kesalahan yang lolos. Kira-kira 1 kesalahan per 1 juta basa yang disalin. Kedengarannya kecil, tapi karena genom kita isinya miliaran basa, itu artinya ada ribuan kesalahan tiap kali 1 sel membelah. Wow, ribuan ya? Iya. Ini semacam kompromi dalam kehidupan antara kecepatan proses sama akurasi. Untungnya lagi, ada sistem perbaikan lain yang khusus buat nangkep kesalahan pasca replikasi ini. Ada penelitian Paul Modrich soal ini tentang perbaikan mismatch atau ketidakcocokan. Oke, jadi ada kerusakan, ada perbaikan. Terus, apa yang terjadi kalau kerusakannya parah banget? Atau sistem perbaikannya gagal? Nah, kalau kerusakannya signifikan, sel akan memicu respon khusus. Namanya respons kerusakan DNA atau DNA Damage Response, disingkat DDR. DDR. Dan ini kalau dikaitkan sama penuaan, katanya bisa jadi pedang bermata dua ya? Bisa dibilang gitu. DDR ini sebenarnya mekanisme pertahanan sel. Kalau ada kerusakan parah terdeteksi, sel punya pilihan respons. 2 yang utama dan relevan sama penuaan itu. Pertama, senescence. Selnya berhenti membelah secara permanen. Ibaratnya kayak dipensiunkan dini gitu. Kedua, apoptosis. Ini lebih drastis. Selnya melakukan bunuh diri terprogram. Bunuh diri sel? Kok gitu? Kedengarannya serem ya, tapi ini penting banget. Kenapa sel milih bunuh diri? Karena itu seringkali lebih baik daripada membiarkan sel yang rusak parah itu hidup terus dan berpotensi jadi kanker. Kanker kan bisa membunuh seluruh organisme. Jadi ini semacam pengorbanan satu sel demi keselamatan seluruh tubuh ya? Tepat. Nah, disinilah letak paradoksnya terkait penuaan seperti yang dibahas di buku ini. Mekanisme DDR yang sangat berguna melindungi kita dari kanker di usia muda justru jadi salah satu pendorong utama proses penuaan di kemudian hari. Kenapa? Karena seiring waktu makin banyak sel yang pensiun, senescent, numpuk di jaringan dan juga makin banyak sel yang mati lewat apoptosis. Jadi ini contoh trade-off evolusioner lagi ya. Manfaat di awal kehidupan, cegah kanker, dibayar dengan biaya penuaan di akhir kehidupan, setelah kita biasanya udah bereproduksi dan mewariskan gen. Persis. Dan sindrom penuaan dini kayak Cockayne syndrome itu contoh nyata. Disebabkan cacat pada sistem perbaikan DNA atau respons DDR. Ini nunjukin betapa vitalnya mekanisme ini dan gimana gangguannya bisa langsung mempercepat penuaan. Ini jadi keinget sama penemuan Leonard Hayflick tahun 60-an ya, yang menunjukkan kalau sel manusia normal di lab itu cuma bisa membelah sekitar 50 kali, terus berhenti. Batas Hayflick namanya. Dan kondisi setelah berhenti itu ya senescence tadi. Dia bahkan bikin eksperimen cerdas, nyampur sel pria tua sama sel wanita muda, hasilnya sel tetap ingat usianya sendiri, nggak terpengaruh sama lingkungan sel muda. Iya.
Penemuan Hayflick itu penting banget, karena saat itu banyak yang percaya sel itu bisa hidup abadi kalau lingkungannya bagus. Hayflick membuktikan kalau sel normal itu punya jam internal yang membatasi umurnya. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih sel berhenti membelah? Gimana caranya sel ngitung udah berapa kali dia membelah? Nah, ini terkait sama masalah yang disadari oleh James Watson sama Alexei Olovnikov. Namanya masalah ujung replikasi atau end replication problem. Masalah ujung replikasi. Gimana tuh? Gini, kromosom kita kan bentuknya linear ya, kayak tali bukan lingkaran kayak DNA bakteri. Ternyata mesin replikasi DNA itu nggak bisa nyalin bagian paling ujung dari salah satu untai DNA secara sempurna. Olovnikov punya analogi menarik waktu di stasiun kereta Moskow. Dia mikir, kereta, si enzim polimerase, kan bisa nyalin rel DNA di depannya, tapi pas keretanya mau mulai jalan, dia nggak bisa nyalin rel yang persis ada di bawahnya. Akibatnya, tiap kali DNA disalin, untai yang baru jadi sedikit lebih pendek dari cetakannya. Wah, jadi setiap kali sel membelah, kromosomnya jadi makin pendek gitu. Iya, betul. Pemendekan ini terjadi terus-menerus setiap sel membelah. Akhirnya, kalau pemendekannya udah parah, bagian penting dari DNA, yaitu gen, bisa ikut terhapus. Nah, inilah yang diduga jadi pemicu kenapa sel berhenti membelah saat mencapai batas Hayflick tadi. Loh, tapi kan ada sel yang bisa terus membelah tanpa henti, kayak sel kanker atau sel reproduksi kita, sperma dan telur. Gimana ceritanya tuh? Nah, pertanyaan bagus. Jawabannya ada di struktur khusus di ujung kromosom kita, namanya telomer. Telomer. Apa itu? Telomer ini kayak pelindung di ujung kromosom. Isinya urutan DNA yang berulang-ulang, nggak mengkode protein penting. Fungsinya mirip kayak ujung plastik di tali sepatu biar talinya nggak berantakan. Atau kayak bemper mobil. Jadi pas replikasi dan terjadi pemendekan, yang hilang itu bagian telomer ini dulu. Materi ekstra yang kalau hilang nggak langsung masalah. Gen-gen penting kita aman, setidaknya sampai telomernya jadi pendek banget. Ah, jadi telomer ini kayak zona penyangga gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan lebih hebat lagi, ada enzim khusus namanya telomerase. Enzim ini tugasnya nambahin lagi urutan telomer yang hilang tadi, jadi dia melawan proses pemendekan. Oh, jadi sel kanker dan sel reproduksi itu bisa terus membelah karena mereka punya telomerase yang aktif. Umumnya begitu. Mereka mengaktifkan telomerase, jadi panjang telomernya terjaga, memungkinkan mereka membelah terus. Sebagian besar sel tubuh kita yang normal, telomerasenya nggak aktif atau aktivitasnya rendah banget. Tapi katanya nggak sesederhana itu ya? Ya, kenyataannya sedikit lebih rumit. Kadang sel berhenti membelah bahkan sebelum telomernya benar-benar habis. Ternyata struktur ujung telomer itu sendiri juga penting banget. Ujung telomer itu punya struktur khusus, ada bagian untai tunggal yang lebih panjang, terus melipat balik membentuk kayak topi gitu. Struktur ini dilindungi oleh protein-protein khusus namanya shilterin. Nah, struktur topi dan pelindung ini penting supaya ujung kromosom nggak dianggap sebagai kerusakan DNA oleh sel. Jadi kalau pelindungnya rusak, bisa masalah juga ya, meskipun telomernya masih panjang. Betul, kerusakan pada sheltering ini bisa fatal atau menyebabkan penuaan dini. Mirip kayak kalau telomernya pendek banget. Jadi, ini bukan cuma soal panjang telomer aja. Oke. Jadi tadi kita udah bahas DNA, kerusakan, perbaikan, telomer. Ini semua kan fokusnya ke urutan basa DNA ya. Tapi katanya, genom kita itu kayak teks raksasa tanpa tanda baca. Cuma sekitar 2% DNA kita yang isinya kode buat protein. Sisanya dulu dianggap DNA sampah. Sekarang kan kita tahu bagian sampah itu penting juga. Pertanyaannya, gimana sel tahu bagian mana dari kode DNA yang harus dibaca, kapan bacanya, dan gimana cara bacanya dengan benar? Nah, disinilah kita masuk ke dunia yang menarik banget. Epigenetika. Istilah ini dari bahasa Yunani, epi itu artinya di atas. Jadi, epigenetika itu studi tentang lapisan kontrol yang ada di atas gen itu sendiri. Istilah ini pertama kali dipakai oleh Conrad Waddington tahun 1942. Dia punya analogi terkenal namanya lanskap Waddington. Bayangin perkembangan sel itu kayak bola yang menggelinding dari puncak gunung. Bola ini akan masuk ke lembah-lembah yang berbeda. Tiap lembah mewakili satu jenis sel yang spesifik, misalnya sel kulit, sel saraf, sel otot. Menurut Waddington, sekali bola itu masuk ke satu lembah, susah banget buat dia pindah ke lembah lain atau balik lagi ke puncak. Artinya, nasib atau identitas sel itu cenderung permanen setelah ditentukan.
Menarik. Lanskap Waddington. Tapi ini memunculkan pertanyaan ya. Apa nasib sel itu benar-benar permanen? Nggak bisa diubah lagi? Apa sel bisa didorong balik ke puncak gunung? Pertanyaan bagus. Dan ini dijawab lewat eksperimen cloning katak yang legendaris oleh John Gurdon. Dia pakai katak Xenopus laevis. Gurdon ambil inti sel dari usus kecebong, ini kan sel yang udah terspesialisasi ya. Terus inti sel ini dia masukin ke sel telur katak lain yang intinya udah dibuang. Hasilnya, sel telur itu berkembang jadi katak dewasa normal. Dan katak ini adalah klon genetik dari kecebong donor inti tadi. Wow, jadi itu bukti kalau sel dewasa pun, sel yang udah spesifik kayak sel usus, itu masih punya semua gen yang diperlukan untuk membentuk organisme utuh. Tepat. Spesialisasi sel itu terjadi bukan karena dia kehilangan gen tertentu, tapi karena ada pengaturan penggunaan gen. Gen mana yang dinyalakan, aktif, dan mana yang dimatikan, non-aktif. Eksperimen Gurdon nunjukin kalau sel itu bisa dipaksa menggelinding kembali ke puncak gunung. Ini membuka jalan buat cloning mamalia pertama, si domba Dolly, tahun 96. Dan ini juga yang mendasari konsep sel punca atau stem cells ya. Betul, ada sel punca embrionik, embryonic stem cells, atau ES cells. Diambil dari embrio tahap awal banget, sifatnya pluripoten, artinya bisa berkembang jadi hampir semua jenis sel di tubuh. Tapi ya sumirnya dari embrio ini menimbulkan isu etis yang cukup pelik. Nah, terus ada terobosan dari Shinya Yamanaka kan, yang soal iPS cells itu. Iya, ini luar biasa. Shinya Yamanaka menemukan cara untuk memprogram ulang sel demasa biasa, misalnya sel kulit fibroblas, kembali menjadi kondisi seperti sel punca embrionik. Dia cuma pakai 4 faktor transkripsi khusus. Hasilnya adalah sel punca pluripoten terinduksi, indus pluripotent stem cells atau iPS cells. Ini pluripoten kayak ES cells, tapi dibuat dari sel dewasa, jadi menghindari masalah etis penggunaan embrio. Penemuan Yamanaka ini memicu ledakan riset di bidang sel punca dan regenerasi jaringan. Oke, jadi sel bisa diubah nasibnya. Pertanyaannya sekarang, gimana mekanisme molekuler di balik epigenetika ini? Gimana caranya sel mengingat identitasnya? Kenapa sel kulit tetap jadi sel kulit pas membelah? Ada beberapa mekanisme utama. Salah satunya lewat faktor transkripsi. Ini protein-protein yang tugasnya ngontrol gen mana aja yang aktif atau non-aktif di sel. Kayak saklar gitu. Contoh sederhananya ada di bakteri E. coli, gimana dia ngatur gen buat mencerna laktosa. Saklarnya bisa on-off tergantung ada laktosa atau enggak. Tapi di manusia jaringannya jauh lebih kompleks. Dan perubahan status on-off ini nggak gampang dibalik cuma dengan mengubah lingkungan sel. Nah, mekanisme lain yang lebih permanen atau stabil itu ada 2, metilasi DNA dan modifikasi histon. Oke, metilasi DNA dulu deh. Itu apa? Metilasi DNA itu penambahan tag kimia kecil, namanya gugus metil, langsung ke basa DNA. Seringnya nempel di basa sitosin, C, terutama di daerah DNA yang banyak pasangan CG-nya, pulau CPG. Anggap aja tag metil ini kayak saklar peredup atau tombol mute buat gen yang ada di dekatnya. Umumnya, metilasi ini bikin gen jadi nonaktif atau aktivitasnya sangat berkurang. Dan pola metilasi ini bisa diwariskan ya pas sel membelah? Iya, ini penting. Ada enzim khusus yang tugasnya nyalin pola metilasi dari untai DNA lama ke untai baru pas replikasi. Ini membantu sel anak mewarisi identitas dari sel induknya. Tapi, metilasi ini juga bisa dibalik kok. Ada enzim demetilase yang bisa ngilangin tag metilnya. Ada contoh dampaknya nggak di kehidupan nyata? Ada yang menyolok banget. Studi soal kelaparan musim dingin di Belanda pas Perang Dunia II. Ternyata, bayi yang dikandung oleh ibu yang kelaparan parah saat itu punya pola metilasi DNA yang berubah secara permanen. Dan perubahan ini berdampak pada kesehatan dan risiko kematian mereka seumur hidup. Ini menunjukkan pengaruh lingkungan, nutrisi prenatal pada epigenetik. Wow, sedalam itu ya dampaknya. Terus yang kedua tadi, modifikasi histon. Histon itu apa lagi? DNA kita di dalam inti sel itu kan panjang banget, sekitar 2 meter kalau dibentanin. Biar muat di inti sel yang super kecil, DNA itu dililit atau dikemas pakai protein, namanya histon. Gabungan DNA dan histon ini namanya kromatin. Nah, ibaratnya kayak nyimpen buku banyak di rak.
Biar rapi dan efisien, protein histon ini juga bisa dimodifikasi. Bisa ditambahin tag kimia, misalnya gugus asetil. Ini namanya asetilasi. Asetilasi histon itu biasanya bikin lilitan DNA jadi lebih longgar. Akibatnya, gen di daerah itu jadi lebih gampang diakses sama mesin transkripsi. Jadi gennya cenderung aktif. Kebalikannya, deasetilasi bikin lilitan padat, gen jadi susah diakses, jadi non-aktif. Jadi kayak ngatur kerapatan buku di rak ya. Kalau renggang gampang diambil, aktif. Kalau padat, susah diambil, non-aktif. Analogi yang bagus. Dan sama kayak metilasi, modifikasi histon ini juga bisa dibalik. Ada enzim asetilase dan deasetilase yang ngatur proses ini. Oke, jadi metilasi DNA dan modifikasi histon, ini dua-duanya adalah tanda epigenetik. Mereka ini yang menciptakan lapisan kontrol tambahan di atas urutan DNA. Ini yang menjelaskan gimana sel bisa punya identitas stabil, kayak yang digambarkan Waddington tadi. Saraf ya jadi saraf, kulit ya jadi kulit. Betul, dan ada penemuan menarik lagi nih terkait epigenetik dan penuaan dari Steve Horvath. Oh iya, jam epigenetik itu ya? Tepat. Horvath menemukan kalau pola metilasi DNA di situs-situs tertentu di seluruh genom kita itu ternyata berkorelasi kuat banget sama usia kronologi seseorang. Korelasinya ini berlaku di berbagai jenis jaringan tubuh. Berdasarkan temuan ini, dia mengembangkan algoritma yang bisa membaca pola metilasi ini untuk memprediksi usia biologi seseorang. Ini yang disebut jam epigenetik. Jam ini kadang bisa prediksi risiko kematian atau penyakit terkait usia kayak kanker atau Alzheimer, bahkan lebih akurat daripada cuma lihat usia kalender aja. Dan jam ini katanya menunjukkan kita menua bahkan sebelum lahir ya. Terus ada contoh hewan tikus mondok telanjang itu. Iya, menarik banget. Jam epigenetik ini mulai berdetak sejak perkembangan janin. Dan soal tikus mondok telanjang, naked molehead, hewan ini kan terkenal awet muda secara demografis ya. Risiko kematiannya nggak naik seiring usia. Tapi ternyata kalau dilihat pakai jam metilasi Horvath, hewan ini tetap menua secara epigenetik. Cuma memang lambat banget prosesnya. Jadi ini menunjukkan kalau perubahan epigenetik, khususnya metilasi, itu kayaknya bagian yang fundamental banget dari proses penuaan itu sendiri ya? Kelihatannya begitu. Nah, ini langsung memicu pertanyaan besar berikutnya. Apa itu? Kalau tanda-tanda epigenetik ini berubah seiring bertambahnya usia, dan perubahan ini terkait sama penuaan, bisakah kita membalikan perubahan epigenetik ini? Dan kalau bisa, apakah itu artinya kita bisa membalikan atau memperlambat penuaan? Wah, ini pertanyaan kunci ya, terkait sama riset iPS cells tadi. Banget. Riset iPS cells itu kan intinya meriset jam epigenetik sel kembali ke kondisi muda atau embrionik. Faktor yang manakah itu pada dasarnya memprogram ulang epigenom sel dewasa. Jadi potensinya jelas besar banget untuk regenerasi jaringan, mungkin suatu saat nanti bahkan peremajaan organ atau sistemik. Sekarang banyak riset mencari cara memanipulasi epigenetik ini, mungkin pakai obat atau intervensi lain. Tapi, pasti ada tapinya kan? Selalu ada tapi dalam biologi. Hehe. Dan ini tapi yang sangat penting. Risiko. Ingat tadi kita bahas trade-off. Mekanisme epigenetik ini mungkin juga berevolusi sebagai bagian dari trade-off itu. Misalnya, pola epigenetik tertentu mungkin membantu menekan risiko kanker di usia muda. Tapi biayanya adalah kontribusi terhadap penuaan di usia lanjut. Kalau kita coba paksa putar balik jam epigenetik ini secara drastis, Risiko kankernya bisa meningkat. itu kekhawatiran utamanya. Memang ada laporan kalau jaringan yang dihasilkan dari sel iPS hasil pemrograman ulang itu kadang menunjukkan kecenderungan lebih tinggi untuk membentuk tumor. Ini jadi tantangan keamanan yang sangat besar sebelum terapi berbasis epigenetik ini bisa diterapkan luas. Oke. Mari kita coba rangkum sedikit ya. Jadi, pengendali utama kita, si DNA itu ternyata nggak statis. Dia bisa rusak, bisa ngumpulin kesalahan dari waktu ke waktu. Dan cara instruksi di DNA itu dibaca dan digunakan itu dikontrol lagi sama lapisan epigenetik, yang ternyata juga berubah seiring usia kita. Nah, akumulasi kerusakan DNA dan perubahan epigenetik inilah yang jadi inti dari proses penuaan di tingkat molekuler. Ini bukan sekedar aus dan robek biasa ya ternyata. Sisi mata uang dari semua proses ini, mutasi itu penting buat evolusi spesies, tapi bisa merusak individu. DDR itu penting buat cegah kanker, tapi efek sampingnya memicu senesens yang mendorong penuaan. Epigenetika itu krusial buat perkembangan normal kita.
Tapi perubahannya seiring waktu malah terkait sama penurunan fungsi di usia tua. Semuanya ini adalah bagian dari tawar-menawar biologis yang kompleks dalam kehidupan. Jadi apa artinya ini semua buat kita, para pendengar? Ya, intinya memahami mekanisme mendalam ini ngasih kita gambaran kenapa sih penuaan itu terjadi di level yang paling dasar. Ini bukan proses pasif, tapi melibatkan perubahan aktif pada program genetik dan epigenetik kita. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penutup yang cukup provokatif untuk kita renungkan bersama. Kalau kita benar-benar suatu saat nanti bisa memanipulasi tanda-tanda epigenetik ini dengan aman dan terkontrol, seperti yang disiratkan oleh karya Yamanaka, apakah kita benar-benar berada di ambang kemampuan untuk meriset jam penuaan, mungkin di jaringan tertentu dulu, atau bahkan suatu hari nanti di seluruh tubuh? Dan kalaupun bisa, apa saja konsekuensi tak terduga lainnya yang mungkin timbul di luar risiko kanker yang sudah kita bahas tadi? Ini wilayah yang penuh potensi sekaligus penuh ketidakpastian besar ke depannya.